Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan saya Silis Jawati, Saya Erika Priscilla Kasih. Saya Vega Audelia Samosir. Baiklah, kami akan membahas materi tentang advokat. Yang pertama yaitu ada pengertian advokat dan syarat-syarat jadi advokat yang akan dijelaskan oleh Erika. Advokat adalah seseorang yang menjalankan profesi hukum baik dari dalam maupun luar peradilan. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, dan juga menjalankan kuasa, lalu mewakili, membela, dan juga melakukan tindakan hukum. Lalu syarat-syarat advokat yaitu harus berwarga negara Indonesia, bertempat tinggal Indonesia, dan umur sekurang-kurangnya 25 tahun, dan juga tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Terus yang kelima, memiliki ijazah yang berlatar belakangkan pendidikan hukum. Terus yang keenam, harus lulus dari ujian yang diadakan organisasi advokat. Terus yang ketujuh, tidak pernah dipidana. Terus yang ke-8, memiliki pengalaman magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Terus yang terakhir, memiliki sifat yang adil, jujur, tanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada hak-hak advokat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu advokat berhak untuk menyampaikan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara menjadi tanggung jawabnya di pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara yang ditanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk dokumen-dokumen dan berkas-berkas. Yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang atau masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban-kewajiban advokat yang akan dijelaskan oleh Vega. Kewajiban advokat terbagi menjadi 5. Yang pertama, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dari kliennya. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesinya. Yang kelima atau yang terakhir, advokat yang telah menduduki jabatan negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama ia menduduki jabatan tersebut. Setelah itu, saya akan memberitahu teman-teman sekalian sedikit informasi tentang perbedaan advokat dan pengacara. Nah, advokat itu memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia, sedangkan pengacara hanya dapat beracara di daerah yang sama dengan surat izin praktiknya di pengadilan setempat, sehingga jika ia ingin beracara di daerah lain, maka ia harus meminta izin di pengadilan yang akan dia tuju. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom.